When it comes to you and me, I don't want this to be. Pada episode 5 drama The Queen Who Crowns, cerita berfokus pada konflik yang muncul akibat laporan palsu tentang pemberontakan yang melibatkan Yongsil, salah satu selir raja. Tuduhan ini membuat raja merasa terancam dan marah, yang berpuncak pada konfrontasi dramatis di istana. Dalam adegan puncak, raja yang dipengaruhi oleh laporan tersebut menghadapi Yongsil dengan penuh emosi. Meskipun Yongsil berusaha menjelaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar, kemarahan raja memuncak, dan dalam momen yang mengejutkan, raja menikam Yongsil. Adegan ini menimbulkan ketegangan di istana dan mempengaruhi hubungan antara raja dan para pejabatnya. Setelah penikaman yang dilakukan oleh raja terhadap Yongsil, ratu mengetahui bahwa Yongsil tidak akan bisa mengandung lagi. Dalam suasana penuh emosi, ratu mengunjungi Yongsil di kamarnya. Yongsil merasa frustasi dan tertekan karena tidak dapat memenuhi harapan untuk memberikan keturunan kepada raja. Ratu, yang memahami penderitaan Yongsil, mencoba memberikan dukungan dan penghiburan. Tapi karena dengan rasa kebencian dan frustasi yang begitu mendalam, Yongsil mengusir ratu dari kamarnya. Ratu berkata, "Setidaknya kau harus hidup dengan kehidupanmu sendiri." Lalu ratu keluar dari kamar Yongsil. Kabar mengejutkan mengguncang istana ketika raja memutuskan untuk mengambil seorang selir baru. Keputusan ini didasarkan pada saran dari beberapa menteri kerajaan, yang mengklaim bahwa langkah ini penting untuk memperkuat aliansi politik dengan klan berpengaruh. Kwon Seon adalah putri bangsawan dari klan terhormat yang dikenal dengan kepiawaiannya memainkan geomungo alat musik Korea dan juga kecantikannya. Kabar tentang latar belakangnya yang sempurna menyebar dengan cepat, bahkan Ratu Wongyong merasa tertekan dan murka akan keputusan raja yang akan menangkatnya sebagai selir yang baru oleh raja. Ratu mulai meragukan kesetiaan raja terhadapnya, terutama setelah mendengar desas-desus bahwa keputusan ini berasal dari rekomendasi sumber terpercaya yang dekat dengan keluarga raja. Di sisi lain, Ratu Wongyong segera mengunjungi raja di saat ada pertemuan dengan para menteri kerajaan. Seketika rapat berhenti saat ratu ingin memasuki ruangan. Di sisi lain, raja tampak marah dan mulai menyadari dampak dari keputusannya terhadap perasaan ratu. Ia mencoba meyakinkan ratu bahwa keputusan ini bersifat politis dan tidak akan mengurangi tempatnya di hatinya. Namun, Ratu Wongyong tidak bisa menyembunyikan kekecewaan dan kekhawatirannya, terutama di saat dia mengetahui akan ada kabinet menteri baru yang dinamakan Kementerian Pernikahan Kerajaan. Setelah raja mengambil keputusan untuk mengambil selir baru, ratu merasa sangat marah dan kecewa. Merasa tidak dihargai dan terancam, ratu memutuskan untuk meninggalkan istana dan kembali ke rumah orang tuanya. Kehilangan ratu membuat raja merasakan kerinduan yang mendalam. Merasa kesepian dan menyesal atas tindakannya, raja memutuskan untuk menyusul ratu ke rumah orang tuanya. Perjalanan ini menunjukkan kerentanannya dan keinginannya untuk memperbaiki hubungan mereka. Setelah raja menemui Ratu Wongyong di rumahnya, raja mengutarakan kerinduannya di mana ada rasa kesepian di hatinya. Ketika sang ratu tidak ada di istana, dan raja coba membujuknya agar mau kembali lagi ke istana. Ratu akan kembali ke istana jika raja memenuhi persyaratan dari ratu. Syarat yang diberikan oleh Ratu Wongyong adalah bahwa Kementerian Pernikahan Kerajaan harus dihapuskan. Ini adalah keputusan yang berani, karena kementerian tersebut memiliki peran penting dalam mengatur pernikahan dan hubungan di dalam istana, termasuk yang melibatkan raja dan selir-selir lainnya. Ratu Wongyong menuntut agar kontrol istana terhadap hubungan pernikahan ini dihentikan agar ratu dapat hidup dengan lebih aman dan juga keturunannya tanpa campur tangan yang berlebihan dari pihak istana. Meskipun ini adalah permintaan yang sangat besar, raja yang sangat merindukan ratu dan ingin hubungan mereka kembali utuh, akhirnya menyetujui syarat tersebut. Keputusan ini menunjukkan kerentanannya sebagai seorang raja yang lebih mementingkan hubungan pribadinya daripada kekuasaan formal yang ada. Ratu Wongyong setelah kembali ke rumah orang tuanya, mempersiapkan jamuan untuk menyambut kedatangan raja di rumahnya. Chae Reyong, salah satu selir yang ambisius, ikut serta dalam persiapan jamuan tersebut. Dengan dalih membantu ratu, Chae Reyong sebenarnya memiliki agenda tersembunyi untuk memata-matai sang Ratu Wongyong. Informasi yang diperolehnya akan dilaporkan kembali kepada raja. Tindakan Chae Reyong ini menambah lapisan intrik dalam istana, menunjukkan betapa kompleks dan penuh strategi kehidupan di lingkungan kerajaan. Tetapi kurang beruntungnya Chae Reyong karena sang ratu mengetahuinya. Sang ratu lalu memanggil dan marah kepada Chae Reyong
Di adegan YG lain, sang ratu memanggil Chairi Yang. Sepertinya sang ratu mencurigai jika Chairi Yang mengandung anak raja. Dan cerita pun berakhir. Sampai bertemu di episode berikutnya. Thanks for watching Bulan Cinta.